Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat RSUKT. Jumpa lagi dengan saya Syuri dalam acara podcast RSUKT. Pagi ini kita akan ditemani dan akan bincang-bincang dengan tamu kita yang cantik dan luar biasa, Dr. Gigi Hastinawati, spesialis prostodontia. Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Apa kabar hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Baik. Saya mendoakan juga sahabat RSUKT mudah-mudahan pagi ini juga tetap dalam keadaan sehat. Dokter, kita di rumah sakit Kota Tarakan ini ada layanan prostodontia ya. Namun masyarakat Kota Tarakan ini belum terlalu mengenal dokter prostodontia. Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sahabat RSUKT. Ya, terima kasih. Prostodontia adalah salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada rehabilitasi dan restorasi fungsi mulut, baik pada jaringan lunak maupun jaringan kerasnya. Terus ini berfokus pada penggantian pada gigi yang hilang atau gigi yang rusak dengan alat prostetik seperti gigi tiruan untuk mengembalikan fungsi dan estetiknya. Prostodontia juga itu melakukan perawatan pada gangguan sendi rahang dan untuk rehabilitasi maksilofacial, yaitu untuk memulihkan fungsi dan penampilan wajah karena adanya operasi, terus kemudian trauma, cacat bawaan dengan menggunakan protesa wajah, bisa protesa mata, hidung atau telinga seperti itu. Berarti terkait estetika ya dok ya, penampilan dari bisa gigi juga tiruan bisa seperti itu ya dok ya. Ya, bisa estetik juga bisa seperti veneer bisa. Jadi sahabat RSUKT nggak perlu khawatir lagi ya, kita di sini sudah ada layanan mau mempercantik giginya untuk penampilannya, silakan ada dokter Gigi Hastinawati. Nah dok, mungkin saya mewakili masyarakat Kota Tarakan ini. Rata-rata pengguna kita kan hampir sekian persen ya pengguna BPJS. Mungkin ada yang bertanya, yang mana aja sih yang ditanggung atau semuanya ditanggung atau gimana dokter? Pada perawatan prostodontia sendiri itu banyak yang bisa dilakukan, yaitu bisa dengan gigi tiruan lepasan seperti akrilik, seperti termoplastik, kemudian kerangka logam, kemudian gigi tiruan cekat seperti bridge mahkota, estetiknya veneer, implan juga bisa, kemudian hybrid juga bisa seperti overdenture, teleskopik, maksilofacial juga bisa seperti untuk perawatan celah bibir dan langit-langit itu bisa pakai pinem atau pakai feeding plate, seperti itu protesa mata, wajah, telinga seperti itu, hidung. Itu bisa dilakukan. Yang ditanggung dengan BPJS adalah gigi tiruan lepasan. Gigi tiruan. Berapa biayanya itu dok yang ditanggung BPJS? Untuk gigi tiruan lepasan ini ditanggung per rahang adalah 550.000 untuk rahang atas atau rahang bawah. Jika penggantiannya untuk rahang atas dan rahang bawah bisa sampai 1.100.000 ininya. Terus gini dok, biasanya kan kalau ada yang udah cabut tuh dok, berapa lama durasinya? Apa bisa langsung dipasang gitu atau memang butuh waktu? Ya, sebenarnya ada perawatan yang kita bilang immediate seperti itu, immediate danger. Jadi sebelum pasien dilakukan pencabutan gigi, biasanya ini dilakukan untuk gigi tiruan untuk gigi depan, yaitu lebih ke estetik. Jadi biasanya pasien tidak mau kelihatan giginya hilang. Jadi sebelum kita lakukan pencabutan, kita lakukan pencetakan, pengukuran dulu, gigi tiruannya sudah jadi dulu, baru kita lakukan pencabutan. Setelah pencabutan kita insersi gigi tiruannya. Seperti itu. Jadi pasien tidak ada spase atau tidak ada durasi, tidak kelihatan gigi depannya. Seperti itu. Biasanya nih untuk gigi depan, untuk estetiknya. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pencabutan, itu kita biasanya butuh 2 bulan
untuk penyembuhan tulang dan gusinya sebelum dilakukan pencetakan. Baik, sebelum kita lanjut dokter, karena semakin menarik ya, kita jeda dulu ya. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Dokter, saya tadi dengar penjelasan dokter tuh kalau yang ditanggung BPJS itu gigi tiruan lepasan ya. Iya. Gigi tiruan lepasan mungkin dokter bisa jelasin ke sahabat RSK itu seperti apa sih, yang mana sih yang dimaksud gigi tiruan lepasan tuh? Gigi tiruan lepasan itu biasanya yang biasa kita tahu di masyarakat itu yang gigi tiruan yang bisa dilepas. Kemudian tergantung dari bahannya sih dan kasusnya, ada yang memakai kawat, ada juga yang tidak, seperti itu. Jadi misalnya pakai bahan akrilik biasanya itu ada kawat digunakan, atau seperti termoplastik itu biasanya tidak. Kerangka logam juga biasanya ada kerangka yang mengikat giginya seperti itu. Jadi itu kelihatan seperti menggunakan kawat. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi ya sahabat RSK karena sudah ada ya, ternyata bisa ditanggung ya dokter ya. Iya. Alhamdulillah sudah lebih banyak ininya jumlahnya, untuk rang atas dan rang bawah 550.000. Baik dokter. Dokter, ini terkait gigi lepasan ya. Kalau misalnya gigi itu tidak menggunakan gigi palsu itu ada dampaknya nggak sih? Untuk jangka panjang biasanya iya. Kalau kita tidak menggantikan gigi yang hilang atau gigi yang rusak itu akan terjadi perubahan susunan dari giginya. Biasanya rang atas akan turun, rang bawah biasanya akan naik, kemudian gigi di samping dari yang hilang itu akan miring posisinya seperti itu. Jadi kalau istilah saya tuh untuk menjelaskan ke pasien seperti ada sapu lidi, kita tarik satu otomatis mempengaruhi yang lain ya. Disuruh bergerak semua di dalam mulut seperti itu. Jadi satu gigi yang dihilang di gigi yang lain di dalam mulut akan bergerak seperti itu, dan itu berpengaruh untuk jangka panjang. Bisa mempengaruhi penampilan ya dok ya? Penampilan wajah ya dok ya? 5-10 tahun kemudian. Untuk gigi belakang biasanya untuk pencabutan gigi belakang akan kelihatan kempot pipinya seperti itu. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami. Dokter, menyambung pertanyaan tadi ya, terkait ini kan kita berbicara masalah pasien BPJS. Ya. Karena pengguna kita banyak pasien BPJS. Kalau pasien itu sudah melakukan pemasangan gigi tiruan, butuh waktu berapa lama nih untuk diperbaiki kembali atau dipasang lagi? Yang ditanggung oleh BPJS misalnya tahun ini kita sudah melakukan pembuatan gigi tiruan, kemudian pasiennya ingin lagi untuk misalnya rang atas, pasiennya ingin lagi membuatkan gigi tiruan rang bawah, itu 2 tahun lagi baru bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan, walaupun beda rahang, karena hanya 2 tahun sekali yang ditanggung oleh BPJS untuk pengklaimannya. Seperti itu. Berarti nggak sesuka kita ya, misalnya sudah dipasang ada masalah lagi, kita pasang lagi itu nggak ditanggung ya dok? Kalau untuk perbaikan boleh datang kembali, seperti itu, bisa itu ditanggung karena itu termasuk dalam kunjungan seperti itu. Tapi untuk pembuatan kembali ini yang gitu. 2 tahun sekali bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan yang lain, atau misalnya dilakukan penggantian gigi tiruannya jika sudah tidak rasa tidak nyaman atau sudah longgar seperti itu. Dokter, terkait pemasangan gigi ini, apakah semua gigi yang hilang itu harus dibuatkan gigi tiruan? Sebenarnya semua gigi tiruan tuh harus dibuatkan gigi tiruan, kecuali gigi belakang ya, gigi bungsu itu biasanya karena dia gigi tambahan untuk pencabutan gitu sudah tidak dibuatkan gigi tiruan. Atau bisa juga misalnya pencabutan gigi anak-anak, dia pencabutan prematur, biasanya sih untuk dokter gigi spesialis gigi anak itu yang akan menggunakan alat space maintenance atau space regainer seperti itu. Tapi untuk gigi dewasa, jika dia terjadi pencabutan dan
pencabutannya bukan gigi bungsu atau gigi paling belakang, gigi 8 seperti itu harusnya kita gantikan dengan gigi tiruan untuk supaya pertama untuk pengunyahannya kembali seperti itu, jadi tidak terjadi pergerakan dari gigi yang lain. Dampaknya banyak ya dok Iya, ya, terutama mungkin untuk ngunyah ya dok ya. Iya, ngunyah estetik juga. Estetiknya, penampilannya. Iya. Baik dok, mungkin bincang-bincang kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya dokter Iya. ya. Sahabat RSUKT, sekali lagi jika ingin melaksanakan konsultasi silahkan ke layanan prostodonsia yang ada di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Nanti akan dilayani oleh Dr. Gigi Hastinawati, spesialis prostodonsia. Sampai jumpa dengan saya Suri di podcast RSUKT. Salam sehat, pilihan Anda, semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter. Iya, waalaikumsalam. RSU Kota Tarakan, pilihan Anda, semangat kami.